Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rabia Zara, NPM 2306/2005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengertian Objek Ruang Lingkup, Kegunaan dan Manfaat Filsafat Hukum Islam. Filsafat hukum Islam sebagai cabang pemikiran yang mendalam mengkaji secara fundamental hakikat, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum Islam. Ruang lingkup filsafat hukum Islam sangat luas, mencakup beberapa aspek yang relevan dengan sistem hukum Islam. Ini termasuk pembahasan mengenai teori keadilan dalam perspektif Islam, konsep-konsep kunci seperti masalah, istihad, uruf dan Islam dan etika, moralitas, serta nilai-nilai universal. Kegunaan filsafat hukum Islam sangat signifikan dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Nah, untuk manfaatnya mempelajari filsafat hukum Islam sangat beragam. Secara intelektual, studi ini memperluas wawasan dan kemampuan berpikir kritis terhadap sistem hukum. Nah, untuk pembahasannya di sini saya memakai dua rumusan. Yang pertama ada bagaimana objek kajian filsafat hukum Islam didefinisikan dan apa saja elemen-elemen utama yang menjadi fokus analisisnya dalam memahami sistem hukum Islam secara komprehensif. Objek kajian filsafat hukum Islam merupakan fondasi utama dalam memahami disiplin ilmu ini secara komprehensif. Secara fundamental, objek kajian filsafat hukum Islam tidak hanya terbatas pada norma-norma hukum Islam yang tertuang dalam teks-teks syariat, melainkan meluas sehingga mencakup hakikatnya, tujuannya, nilainya, sumber-sumbernya, mendasari keseluruhan sistem hukum Islam. Elemen-elemen utama yang menjadi fokus analisis dalam objek kajian filsafat hukum Islam sangat beragam yang sangat terkait. Pertama, ada sumber-sumber hukum Islam menjadi perhatian sentral. Ini meliputi Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang menjadi sumber utama segala hukum, Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas dan implementasi ajaran Al-Quran serta akal yang digunakan dalam bentuk ijtihad, penalaran hukum melalui metode seperti ijma atau konsensus ulama, dan kias atau analogi. Filsafat hukum Islam mengkaji validitas, hierarki, dan metodologi penggunaan sumber-sumber ini dalam pembentukan hukum. Yang kedua, ruang lingkup filsafat hukum Islam mencakup berbagai aspek teoritis dan praktis dalam sistem hukum Islam, termasuk konsep-konsep kunci dan isu-isu komputer yang relevan. Ruang lingkup filsafat hukum Islam membentang luas, mencakup spektrum pemikiran yang kaya dan mendalam, mulai dari tataran teoritis dan abstrak sehingga implikasi praktis dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam dimensi teoritis, ruang lingkup filsafat hukum Islam meliputi kajian mendalam terhadap konsep-konsep kunci yang menjadi pilar sistem hukum Islam. Lebih lanjut, ruang lingkup teoritis filsafat hukum Islam juga mencakup perdebatan mengenai hubungan antara hukum Islam dan disiplin ilmunya, seperti etika, moralitas, teologi, dan ilmu sosial. Selanjutnya, filsafat hukum Islam memiliki kegunaan dan manfaat yang signifikan, tidak hanya dalam ranah teoritis dan akademis, tetapi juga dalam tataran praktis pengembangan hukum, penyelenggaraan peradilan, serta kontribusi Islam dalam diskursus global Islam mengenai pemikiran para pikiran praktis hukum. Dalam konteks pengembangan hukum, filsafat hukum Islam memiliki peran krusial dengan memahami tujuan-tujuan syariat atau masyaqaid al-syariah dan prinsip-prinsip melakukan ijtihad atau penalaran hukum yang lebih kontekstual dan komprehensif terhadap perubahan sosial. Untuk kesimpulannya, yang pertama tuh objek kajian filsafat hukum Islam secara komprehensif meliputi hakikat, tujuan, nilai, dan sumber-sumber yang mendasari sistem hukum Islam. Yang kedua, ruang lingkup filsafat hukum Islam mencakup aspek teoritis meliputi kajian konsep-konsep kunci seperti keadilan dan masalah. Untuk sarannya, yang pertama, perlu kajian lebih mendalam mengenai metodologi integrasi antara sumber-sumber hukum Islam dan ilmu-ilmu sosial modern untuk menganalisis yang lebih komprehensif dan relevan. Nah, untuk yang kedua, saran
perlu memperluas kajian filosofis terhadap isu-isu kontemporer yang lebih spesifik dan mendalam, serta pengembangan kerangka teoritis yang lebih adaptif seperti terhadap perubahan sosial dan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.